Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman peserta pelatihan calon pelatih diklat berjenjang tingkat lanjut tahun 2022 ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dalam menimba ilmu pada hari ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan 6 aspek pengembangan anak usia dini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Safarianti. Saya sehari-hari mengajar di TK Handayani, Kabupaten Demak. Di sini saya cantumkan email dan nomor HP saya, barangkali nanti berguna untuk teman-teman terkait dengan diskusi tugas yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik teman-teman, tujuan kegiatan pada hari ini yang pertama untuk tujuan khususnya, peserta diharapkan mengetahui dan memahami konsep pengembangan 6 aspek perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tahapan perkembangan anak usia dini. Adapun untuk tujuan umumnya, peserta diharapkan mampu terampil melakukan kegiatan pengembangan sesuai dengan tujuan, prinsip, komponen, dan prosedur pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu konsep pengembangan 6 aspek perkembangan. Adapun konsep pengembangan 6 aspek perkembangan ini yaitu perkembangan merujuk pada proses perubahan aspek psikofisik dan terus dilakukan secara meningkat atau semakin ke arah yang lebih maju pada seorang individu sebagai hasil kematangan dan belajar. Dan di sini saya sampaikan bahwa belajar itu sendiri adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan individu untuk mencapai suatu perubahan yang positif dan permanen atau menetap. Selanjutnya, pengembangan 6 aspek perkembangan. Pengembangan 6 aspek perkembangan ini terutama kita sebagai seorang guru harus tahu bagaimana cara pengembangan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama, kita harus mengacu pada kurikulum. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tahapan perkembangan anak. Kegiatan belajar harus melalui bermain dan dilakukan secara kreatif menggunakan sarana dan sumber belajar dan media belajar yang menarik dan sesuai kebutuhan anak. Kemudian menciptakan aktivitas bermain dan bereksplorasi pada anak usia dini melalui berbagai konteks tema dan subtema yang akan membantu anak menguasai tingkat pencapaian perkembangan. Selanjutnya, upaya merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini untuk menstimulasi agar 6 aspek perkembangan anak berkembang secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah prinsip pengembangan aspek perkembangan anak. Prinsip yang pertama yaitu tematik. Tematik sebagai konteks atau kegiatan bisa menjadi nyata dalam dan hidup bagi anak usia dini. Yang kedua, terintegrasi. Terintegrasi maksudnya melibatkan lintas aspek perkembangan. Baik teman-teman, ada yang masih ingat ada 6 aspek perkembangan pada anak usia dini? Ada yang bisa menyebutkan apa saja 6 aspek perkembangan anak usia dini? Ya, yang pertama nilai agama dan moral. Yang kedua kognitif. Yang ketiga bahasa. 3 seni. Kelima fisik motorik. Dan keenam sosial emosional. Wah ya, terima kasih teman-teman. Kemudian untuk prinsip pengembangan selanjutnya yaitu melalui bermain. Jadi dalam kita menstimulasi perkembangan anak usia dini, kita harus melalui kegiatan bermain sehingga anak mampu bereksplorasi dan bisa menumbuhkan rasa ingin tahu anak usia dini dalam kegiatan belajar tersebut.
Yang selanjutnya, prinsip selanjutnya berkesinambungan. Artinya kita harus melakukan itu secara terus-menerus dan berulang dalam beberapa tema. Tidak bisa kita mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini hanya melakukan sekali saja. Tidak akan bisa menghasilkan yang maksimal. Tetapi kita harus berkesinambungan terus-menerus dan kita tidak boleh putus asa. Untuk prinsip selanjutnya, bermakna dan menyenangkan. Wah, ini pasti ya teman-teman. Kita harus melakukan, memberikan kegiatan main kepada anak usia dini itu harus yang bermakna dan menyenangkan tentunya. Jadi anak tidak bosan dan anak tidak merasa bahwa dirinya sedang belajar. Itu prinsip dari pengembangan aspek perkembangan anak. Barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, sudah jelas semua ya. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Di sini saya berikan contoh aktivitas pengembangan aspek perkembangan bahasa. Tadi ada 6 aspek perkembangan, tapi di sini saya sebutkan, saya berikan contoh yang perkembangan bahasa. Bisa kita lihat dari gambar yang pertama, itu anak menggambar, menulis atau menggambar dengan memberikan huruf-huruf yang dia ketahui. Nah, ini masuk di aspek perkembangan. Yang kedua, kira-kira gambarnya apa teman-teman? Oh iya, anak menunjukkan ketertarikan terhadap buku. Nah, di sini selain menunjukkan ketertarikan kepada buku, di awal memang harus kita menumbuhkan rasa minat terhadap buku ya teman-teman. Setelah itu mereka mampu membuka-buka dan memahami, melihat-lihat, oh ini huruf apa, dan untuk tahapan selanjutnya anak-anak bisa membacanya. Kemudian yang ketiga, anak sudah mampu dalam membacakan puisi. Nah, ini contoh-contoh aktivitas pengembangan aspek perkembangan bahasa. Nanti teman-teman bisa mencari selain contoh aktivitas pengembangan selain yang aspek perkembangan bahasa. Selanjutnya, untuk komponen dan prosedur pengembangan. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan RPPM dan RPPH harus mencakup yang pertama penggunaan tema. Tema itu sangat penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah memilih tema yang akan kita pakai dalam pembelajaran di lembaga kita. Jadi pembelajaran tematik kita harus mengambil tema yang terdekat dengan anak di sekitar lingkungan, sekitar lembaga, serta disesuaikan dengan kebutuhan anak yang ada di lembaga kita. Jangan kita melihat lembaga yang lain, tetapi kita tidak sesuai dengan anak didik kita. Selanjutnya, pemilihan aktivitas dan skenario pengembangan. Setelah kita memilih tema yang mau dipakai, kita bisa memilih aktivitas atau kegiatan-kegiatan dan bisa menyusun skenario pengembangannya. Kemudian selanjutnya penentuan metode dan teknik. Penentuan metode dan teknik, bagaimana cara kita akan memberikan stimulasi kepada anak. Kemudian mengembangkan media dan sumber-sumber belajar. Ini juga penting, media dan sumber belajar. Kita harus memilih dan bisa mengembangkan media dan sumber belajar. Jadi kita tidak hanya memakai media dan sumber belajar itu saja. Untuk pengembangan media permainan, ada beberapa yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu pengembangan media permainan berbasis teknologi atau video singkat. Kita bisa membuat video pembelajaran yang menarik sehingga bisa kita tampilkan di depan anak-anak. Yang kedua, pengembangan media permainan bisa menggunakan barang bekas. Barang bekas yang sudah tidak dipakai, jangan salah, itu juga menarik kalau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang ketiga, pengembangan media permainan berbasis alam atau agraris. Di sini kita bisa menggunakan daun, ranting,
bunga, itu juga bisa sebagai media pembelajaran. Kemudian pengembangan media permainan berbasis alam atau pesisir. Tentu kita bisa juga menggunakan pasir. Terus apa lagi teman-teman? Kerang, itu juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Kemudian ada juga batu. Batu kan ada macam-macam ya teman-teman. Itu kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran, mengenalkan macam-macam batu, bentuk-bentuk, terus ukuran, terus tekstur batu. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Oke, sampai di sesi terakhir teman-teman. Nanti kita akan ada tugas kelompok. Sebelum masuk ke tugas kelompok, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang sudah saya sampaikan? Baik, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan tugas kelompok kita hari ini. Jadi nanti kita akan dibagi menjadi 5 kelompok yang nanti akan melakukan presentasi di akhir nanti. Sebelum kita menutup acara akan ada presentasi terkait dengan tugas kelompok ini nanti. Jadi silakan teman-teman, tugasnya rancang aktivitas pengembangan yang mengandung komponen. Yang pertama, tema dan subtema. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Yang ketiga, skenario pengembangan. Yang keempat, metode dan teknik. Yang kelima, media dan sumber belajar. Dari rancangan aktivitas pengembangan ini, nanti teman-teman silahkan kita sediakan tema, ada 3 pilihan tema. Yang pertama lingkunganku, yang kedua kebutuhanku, dan yang ketiga profesi. Silahkan teman-teman membuat tugasnya dalam waktu 20 menit ke depan. Nanti kita akan bertemu kembali setelah 20 menit untuk presentasi tugasnya. Oke, baik teman-teman, waktunya sudah selesai. Terima kasih sudah mempresentasikan teman-teman tugasnya di masing-masing kelompok. Jadi sudah sampai terakhir kita ini. Sudah mendapat materi, sudah membuat tugas kelompok, sudah dipresentasikan, dan sekarang di akhir kegiatan pada kali ini kita akan menyimpulkan bahwa tugas utama pendidik PAUD dan orang tua adalah mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang dibutuhkan anak usia dini. Karena di masa emasnya anak usia dini ini tidak akan terulang. Ya, jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin di masa emas ini untuk memaksimalkan perkembangan anak usia dini karena tidak akan terulang di periode perkembangan berikutnya. Jadi, para orang tua dan pendidik usia dini harus melakukan pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini secara maksimal sehingga nantinya pengembangan dapat menstimulasi setiap aspek pengembangan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, bukan karena orang tua yang memilihkan kegiatannya. Jadi sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan kebutuhan perkembangan anak. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bertemu kembali dalam materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.